Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya dan jangan lupa bahagia. Welcome back kelas online nak. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dahulu ya anak-anakku. My student, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang materi IPA kelas 4 tema 2 subtema 1, yaitu mengenai sumber energi. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya mengenai sumber energi? Tahukah anak-anak? Masih bingung ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi ini sangat dibutuhkan manusia loh anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Anak-anakku, energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Nah, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Di sekitar kita banyak sekali macam-macam sumber energi yang bisa menghasilkan berbagai macam energi. Nah, sumber energi tersebut bisa seperti angin, air, matahari, makanan, bahan bakar fosil atau minyak bumi, serta listrik. Mari kita bahas lebih lengkap di slide setelah ini nak ya. Yang pertama ada angin. Angin sebagai sumber energi sudah dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti bermain layang-layang, menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir angin, serta dapat juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, yang kedua ada air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan mencuci. Namun, air juga dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Yang ketiga ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya setiap hari. Nah, anak-anak, energi cahaya matahari ini dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Panasnya matahari juga dapat untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air, serta menghasilkan listrik. Yang keempat, ada makanan. Makanan termasuk sumber energi. Makanan adalah sumber energi bagi manusia, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Nah, anak-anak, jika kita tidak makan, maka tubuh kita akan terasa lemas, sehingga tidak dapat beraktivitas dengan baik. Itulah kita membutuhkan sumber energi makanan agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Selanjutnya ada bahan bakar fosil atau minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi yang terbentuk dari penguraian sisa-sisa jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi anak-anak ya, bahan bakar fosil itu dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi kita selama berjuta-juta tahun lamanya. Seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, minyak bumi itu diperoleh dari dalam bumi dengan cara ditambang. Lalu anak-anak, minyak bumi diolah lagi menjadi berbagai bahan bakar, misalnya minyak tanah, bensin, dan solar.
Yang terakhir adalah listrik. Listrik adalah sumber energi yang praktis. Nah, listrik ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyalakan peralatan elektronik. Sampai sini anak-anak sudah mengerti? Ya, semangat ya nak ya, semoga mengerti. Nah, anak-anakku, sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan, dan ada pula sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan. Sumber energi dapat diperbarui merupakan sumber energi yang jika persediaannya telah berkurang atau habis akan dapat diproduksi kembali atau akan ada kembali. Jadi anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui itu sumber energi yang tidak cepat habis. Contohnya, matahari, angin, air, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. Tetapi sebenarnya anak-anak dapat diproduksi kembali secara alami. Namun, prosesnya ini memakan waktu yang sangat panjang, yakni hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, selanjutnya jenis-jenis energi. Ada energi bunyi, energi panas atau kalor, energi listrik, energi kimia, dan energi cahaya. Check it out. Energi listrik. Energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan arus listrik. Energi listrik banyak digunakan sebagai penerangan, menggerakkan mesin-mesin, dan pembangkit listrik. Adapun energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Nah, misalnya, ketika kita mendengar bunyi guntur yang sangat keras, terkadang kaca jendela rumah kita ikut bergetar ya nak ya. Hal ini mengapa terjadi? Karena disebabkan bunyi merambatkan energinya melalui udara tadi nak. Nah, selanjutnya ada energi panas atau kalor. Kalor merupakan energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud zat. Energi kalor dapat diperoleh dari energi kimia dan energi kinetik dari benda-benda yang bergesekan. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Contohnya, bahan makanan dan bahan bakar. Energi kimia berguna bagi tubuh untuk membantu kerja organ-organ tubuh kita ini, menjaga suhu tubuh dan beraktivitas. Nah, yang terakhir ada energi cahaya. Energi cahaya tentunya anak-anak sudah tahu ya, matahari merupakan sumber energi cahaya. Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, misalnya api dan lampu. Sampai sini anak-anak bisa dimengerti? Insya Allah ya anak-anak. Nah, jika anak-anak ada kesulitan atau kebingungan mengenai materi ini, anak-anak bisa tanyakan sama Miss Bella via WhatsApp atau di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk evaluasi sendiri-sendiri, anak-anak kerjakan latihan IPA subtema 1 tema 2 pada modul mulai dari halaman 27.
Kerjakan dengan semangat ya anak-anak hebat. Good luck!